Penyelenggara kejuaraan dunia MotoGP telah mencapai kesepakatan dengan Harley-Davidson untuk mengintegrasikan kejuaraan satu merek ke dalam kalender Grand Prix musim depan, menurut informasi yang diperoleh motorsport.com. Meskipun pengumuman resmi dan rincian lebih lanjut masih menunggu, seri ini diperkirakan akan mencakup hingga 7 putaran, masing-masing terdiri dari 2 balapan. Belum jelas apakah kejuaraan baru ini akan berada di bawah naungan Federasi Internasional Motorcycle (FIM) yang dapat memberikan eksposur dan pengakuan lebih luas. Kejuaraan Harley-Davidson ini akan bergantian dengan Moto-E yang pada 2025 memiliki kalender 7 putaran. Dimulai dari Grand Prix Prancis akhir pekan ini. Setelah Le Mans, seri Moto-E akan mengunjungi Belanda, Austria, Hungaria, Barcelona, Misano, dan Portimao yang menjadi penutup musim. Meskipun peta jalan untuk kejuaraan baru ini belum diungkap, satu putaran yang telah dikonfirmasi adalah di Circuit of the Americas atau COTA di Austin, Texas, tempat penonton menikmati balapan eksibisi Harley-Davidson awal tahun ini. Pada musim perdananya, seri ini akan melibatkan sekitar 8 tim, masing-masing mengirimkan 2 pembalap sehingga membentuk grid dengan 16 motor. Setiap akhir pekan balapan akan terdiri dari 1 sesi latihan bebas, sesi kualifikasi untuk menentukan urutan start dan 2 balapan, 1 pada hari Sabtu dan 1 lagi pada hari Minggu. Di Amerika Serikat, sudah ada kompetisi bernama King of the Baggers yang didukung oleh Harley-Davidson dan pabrikan Amerika lainnya Indian. Kompetisi ini dikenal karena motor-motornya yang mempertahankan tas samping, memberikan tampilan unik dan juga terdiri dari 7 putaran. Namun, kejuaraan internasional baru ini yang diperkirakan akan diumumkan secara resmi pada hari Sabtu sama sekali tidak terkait dengan kompetisi Amerika tersebut. Marc Marquez yang memimpin FP1 kembali menjadi yang tercepat saat praktis. Ia sempat berada di urutan ke-11 pada pertengahan sesi, lalu mencatatkan waktu terbaiknya 1 menit 30,5 detik untuk memimpin dan bertahan hingga akhir. Dalam time attack dengan ban belakang lunak dan ban depan keras, Marc memecahkan rekor dan masih memiliki waktu tersisa untuk masuk pit. Memakai ban medium dan melakukan lap terakhir 1 menit 30,3 detik yang akan membuatnya langsung lolos ke Q2. Di belakangnya ada sang pahlawan lokal dan juara dunia MotoGP 2021, Fabio Quartararo, yang meraih pole dan podium di Jerez. Ia menegaskan pada hari pertama ini bahwa langkah maju Yamaha bukanlah sebuah kebetulan. Francesco Bagnaia dari Italia berada di urutan ketiga, selisih 0,007 detik dari pembalap Prancis itu dan 0,184 detik di belakang Marc. Fermin Aldiger yang terus membuat kemajuan mencatat waktu tercepat keempat dan langsung lolos ke Q2. Target besar pertamanya di akhir pekan mengungguli rekan setimnya dan memimpin klasemen Alex Marquez yang berakhir di P5. Jack Miller berada di urutan ke-6 dengan Pedro Acosta berhasil naik ke posisi ke-7 pada menit-menit terakhir dan lolos ke babak kualifikasi kedua. Maverick Vinales juga akan berada di sana. Pembalap Red Bull KTM Tech 3 ini menjalani sesi yang brilian dengan 3 lap tercepat kedua. Sungguh disayangkan kecelakaan yang dialaminya saat waktu tersisa 9 menit membuat ex-rider Aprilia itu kehilangan posisi dan harus berjuang untuk lolos. Franco Morbidelli dan Marco Bezzecchi melengkapi posisi 10 besar. Luca Marini dan Johan Zarco yang juga terjatuh sehingga harus menjalani Q1. Enea Bastianini dan Joan Mir juga tak terangkut ke Q2. Begitu juga dengan Ai Ogura setelah sesi pagi yang baik tidak dapat menemukan waktu yang kompetitif di sore hari. Pembalap tim Ducati Lenovo Francesco Bagnaia gagal bersinar di hari pertama MotoGP Prancis 2025, Jumat 9 Mei 2025.
Pencapaian Bagnaia lantas dibanding-bandingkan dengan rekan setimnya Marc Marquez yang justru mendominasi catatan waktu tercapai di sesi latihan bebas 1 dan latihan praktis di sirkuit Le Mans, Prancis tersebut. Bahkan Marquez memecahkan rekor lap sirkuit Le Mans usai membukukan waktu 1 menit 29,855 detik. Fans MotoGP lantas bertanya-tanya, mengapa Bagnaia tak menggunakan sasis baru Ducati yang tengah dipakai Marquez hingga mampu melaju cepat? Ya, Marquez menggunakan sasis baru Ducati yang sudah diperlihatkan sejak tes MotoGP 2025 di sirkuit Jerez, Spanyol beberapa pekan lalu. Hasilnya Marquez mendominasi waktu tercepat di hari pertama MotoGP 2025. Sementara Bagnaia harus puas menempati posisi keempat di latihan bebas 1 dan peringkat ketiga di sesi latihan. Penampilan Bagnaia lantas disebut-sebut menurun karena tak pakai sasis baru Ducati. Kendati demikian, Bagnaia merasa memakai sasis baru Ducati justru terlalu berisiko untuknya. Sebab tak seperti Marquez, Bagnaia ternyata tak menguji sasis baru Ducati tersebut saat menjalani tes MotoGP 2025 di sirkuit Jerez. Bagnaia mengungkapkan bahwa ia telah menerima kenyataan bahwa motor Ducati Desmos edisi GP25 miliknya tidak dapat memberikan apa yang ia inginkan. Sepanjang musim ini Bagnaia kerap mengeluhkan kurangnya feeling pada bagian depan motor, terutama pada balapan terbaru di Jerez, yang menjadi salah satu seri paling menantang baginya. Saat ini ia menempati posisi ketiga di klasemen pembalap di belakang Alex Marquez dan Marc Marquez, dengan hanya 1 kemenangan dari 5 putaran awal musim 2025. Bagnaia yang dikenal sangat teliti dalam menyesuaikan pengaturan motor menyatakan setelah latihan hari Jumat di Le Mans untuk Grand Prix Prancis bahwa ia harus menerima keterbatasan performa motor tahun ini. Ia merasa puas dengan performanya pada hari pertama latihan seperti yang ia rasakan pada beberapa balapan sebelumnya, tetapi mengakui bahwa ia tidak dapat menemukan solusi ideal untuk masalah yang dihadapi. Ia menjelaskan bahwa ia berusaha memaksimalkan kecepatan motor dengan kondisi yang ada. Fokus pada area lain untuk mengompensasi kekurangan di bagian depan motor. Menurutnya, tim telah melakukan pekerjaan yang baik dalam beradaptasi dengan situasi ini, meskipun ia masih membutuhkan peningkatan untuk sesi berikutnya. Bagnaia menambahkan bahwa ia menyadari keinginannya untuk mendapatkan performa tertentu dari motor tidak lagi realistis, sehingga ia harus mengandalkan kemampuan dirinya sendiri untuk mengatasi tantangan tersebut. Ia berusaha menyesuaikan gaya balapnya untuk tetap kompetitif meskipun motor tidak sepenuhnya sesuai dengan keinginannya. Bagnaia menilai bahwa kecepatannya setelah latihan hari Jumat masih tertinggal dari Marc Marquez, tetapi ia berada dalam persaingan ketat untuk posisi kedua melawan Fabio Quartararo dan Maverick Viñales. Meskipun menghadapi tantangan dengan motornya, ia tetap optimis untuk memperbaiki performa di sesi berikutnya demi meraih hasil maksimal di Le Mans. Pembalap Spanyol ini melanjutkan performa impresifnya setelah finish keempat di Jerez dan posisi kedua pada tes pasca balapan. Dengan catatan waktu yang hanya terpaut 0,005 detik dari Marc Marquez saat mengalami kecelakaan akibat kehilangan grip di bagian depan motor. Viñales menyatakan kepuasannya dengan ritme balapnya sejak sesi latihan bebas pertama, meskipun ia merasa motor masih perlu sedikit penyesuaian. Ia menjelaskan bahwa kecelakaannya terjadi karena motor terlalu meluncur di beberapa bagian lintasan, sebuah masalah yang perlu diperbaiki. Dengan cepat kembali ke lintasan menggunakan motor cadangan RC16, Viñales mampu memperbaiki catatan waktu terbaiknya dan mengakhiri sesi tepat di belakang rekan setim KTM lainnya, Pedro Acosta. Namun ritme balapnya untuk balapan panjang menjadi sumber kepercayaan diri terbesar menjelang sprint pada hari Sabtu. Ketika mengetahui bahwa Francesco Bagnaia memprediksi Viñales dan Fabio Quartararo berpotensi meraih podium, Viñales menegaskan bahwa ritme balapnya menunjukkan potensi yang bersaing di depan. Ia mengakui bahwa untuk satu lap cepat, tim masih perlu melakukan penyesuaian.
Tetapi ia sudah memahami area yang harus diperbaiki untuk sesi berikutnya. Ia merasa yakin dengan kemampuannya untuk bertarung di barisan depan, mengingat ia menjadi satu-satunya pembalap KTM yang memimpin balapan musim ini, yaitu di Qatar. Pembalap Australia ini mencatatkan waktu 0,422 detik lebih lambat dari pemuncak sesi Marc Marquez, tetapi hanya tertinggal 0,245 detik dari Quartararo yang berada di posisi kedua tercepat. Yang lebih penting, ritme balap Miller konsisten di kisaran waktu 1 menit 31 detik, menempatkannya sebagai kandidat potensial untuk bersaing di sprint pada hari Sabtu dan balapan utama pada hari Minggu. Miller menyatakan kepuasannya dengan hasil hari itu, menilai bahwa lolos langsung ke Q2 selalu menjadi langkah positif. Ia merasa nyaman sejak lap-lap awal di sesi pagi. Dan menurutnya, tes DRS sangat membantu untuk menguji motor dengan berbagai pengaturan di lintasan yang berbeda dari Malaysia dan Thailand. Ia menganggap waktu tes DRS sangat tepat, meskipun beberapa hari lebih awal mungkin akan lebih ideal, dan merasa puas dengan kemajuan yang dicapai. Ia juga menyebutkan bahwa motor memberikan rasa percaya diri yang baik, meskipun Le Mans terkadang bisa menjadi lintasan yang menantang. Miller menjelaskan bahwa ia belum mencapai batas maksimal performanya, dan masih ada waktu yang bisa diperbaiki di beberapa tikungan kunci. Ia merasa puas dengan lap cepatnya, tetapi ritme balapnya juga sudah cukup baik sejak akhir sesi latihan bebas pertama. Namun, ia mengakui masih perlu meningkatkan performa di tikungan 9 dan 10, di mana ia belum merasa optimal, serta di sektor terakhir lintasan yang menurutnya masih bisa dioptimalkan.